Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP dari Angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar yang beranggotakan saya yaitu Yulianti Puji Lestari dari SMP Negeri 2 Jatipuro dan rekan saya yaitu Ibu Erna Agestia SPD. Kami akan mempraktekkan terkait dengan praktek coaching. Untuk praktek yang pertama sebagai coach yaitu saya Yulianti Puji Lestari dan sebagai coachee adalah Ibu Erna Agestia. Oke, akan kami mulai. Saya persilakan untuk Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa agak keras nih Bu Nye suaranya. Suaranya hilang. Assalamualaikum Bu Yuli. Yes. Yeah. Sibuk, Ya. boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Boleh Bu, monggo silakan. Kebetulan ini saya sedang tidak ada pekerjaan Ibu, saya longgar. Ya, saya mau bercerita Bu, berdiskusi tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Ya Bu, silakan. Monggo Bu Erna, apa yang ingin Bu Erna ceritakan kepada saya? Begini Bu, saya ingin berdiskusi tentang bagaimana pembelajaran yang saya lakukan itu lebih efektif dan strategi pembelajaran apa yang bisa saya terapkan sehingga siswa saya itu lebih aktif dalam pembelajaran Bu, sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang saya terapkan. Seperti itu Bu. Oke, wah menarik sekali Bu ini Bu. Sebagai guru tentunya kita harus paham hal itu ya Bu ya. Terus apa tujuan yang ingin Bu Erna hasilkan dari diskusi yang kita lakukan siang ini Bu? Ya, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana strategi pembelajaran yang lebih aktif untuk murid saya, Bu. Oke, baik Bu Erna kalau begitu. Kalau boleh saya tahu atau bertanya, Nje, selama ini strategi apa yang sudah Bu Erna terapkan atau Ibu Erna lakukan dalam kegiatan pembelajaran? Ya, saya selama ini strategi yang saya gunakan itu hanya ceramah, Bu, diskusi kelompok, mengerjakan tugas-tugas, dan media pembelajarannya pun hanya menggunakan buku-buku siswa itu, Bu. Kadang-kadang saya menggunakan media gambar itu pun jarang sekali. Mungkin ini ya, Bu, yang membuat murid saya itu bosan dalam pembelajaran, tidak antusias dalam pembelajaran, dan tujuan pembelajaran pun sehingga tidak tercapai. Oh, mungkin saja itu penyebabnya, Bu. Kemudian bagaimana situasi siswa di kelas Bu Erna sekarang? Lalu situasi yang bagaimana yang diinginkan siswa Bu Erna agar dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu bisa atau dengan mudah diterima oleh siswa, Bu? Situasi kelas saya sekarang itu pasif, Bu. Mereka hanya diam saja ketika ditanya. Hanya ada satu anak, dua anak yang mau menjawab. Mereka terlihat pasif dan setiap mengerjakan tugas pun hasilnya kurang maksimal, Bu. Menurut saya, siswa saya itu ingin terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran saya itu terlihat hidup, siswa tidak ngantuk, tidak bosan, dan siswa juga merasa senang. Begitu, Bu.
Oh begitu, ya Bu. Bu Erna tadi mengatakan tentang sumber belajar, nggih. Sumber belajarnya hanya buku, nggih. Kalau boleh saya tahu, buku apa saja yang Bu Erna pakai untuk pembelajaran di kelas? Kalau selama ini saya gunakan yaitu buku siswa itu buku paket yang dimiliki oleh siswa. Ya kadang-kadang saya pakai LKS untuk lembar kerja atau soal-soal evaluasi pembelajaran, Bu. Oke. Lalu apa yang Ibu pikirkan sekarang terkait dengan situasi kelas yang baru saja Bu Erna jelaskan tadi? Yang ada di pikiran Bu Erna saat ini apa? Saya berpikir mungkin selama ini pembelajaran saya itu tidak menarik untuk siswa, Bu. Saya harus membuat siswa itu aktif dan senang dalam pembelajaran saya. Mungkin dengan pemilihan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan melibatkan siswa dalam setiap kegiatannya, Bu. Oke, wah ini bagus sekali. Kira-kira Bu, strategi apa yang akan Ibu Erna lakukan nantinya agar apa yang Bu Erna pikirkan tadi bisa terwujud? Ya, yang pertama, saya akan mengidentifikasi kebutuhan siswa dulu, Bu. Saya petakan dengan asesmen diagnostik tentang gaya belajar siswa, kemudian saya buat kelompok-kelompok. Kemudian yang kedua, itu saya akan menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang menyenangkan siswa. Misalnya dengan permainan-permainan atau proyek yang bisa dilakukan bersama kelompok seperti itu, atau sesekali melakukan pembelajaran di luar kelas agar siswa tidak jenuh. Kemudian yang ketiga, saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi, Bu. Tidak monoton dengan buku saja. Misalnya menggunakan PowerPoint, menggunakan video-video yang saya unduh dari YouTube, atau komik-komik pendidikan yang ada gambar-gambarnya itu ya, Bu ya. Pasti sangat menarik untuk anak-anak, Bu. Lalu yang keempat, untuk tugas dan evaluasi mungkin saya tidak akan monoton menggunakan LKS saja, Bu. Saya akan membuat LKPD dengan menggunakan Canva yang lebih menarik untuk siswa, atau mungkin dengan puzzle, teka-teki silang yang bisa dikerjakan dengan kelompok. Ya, agar anak-anak itu senang dulu lah, Bu, dengan pembelajaran sehingga bisa berkonsentrasi dan menghasilkan pembelajaran yang bagus. Seperti itu, Bu. Oh, luar biasa sekali Bu Erna. Mudah-mudahan strategi Bu Erna ini ke depannya akan berhasil, nggih. Kemudian saya ingin menanyakan, kira-kira Bu, komitmen komitmen Bu Erna terhadap rencana ini bagaimana? Komitmennya. Ya Bu, saya ingin berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang prima untuk proses pembelajaran, Bu, sehingga siswa itu memperoleh haknya untuk belajar dengan merdeka, dengan bahagia sesuai dengan kebutuhannya. Maka saya kira otomatis nanti tujuan pembelajarannya pun akan tercapai, Bu. Oke, wah bagus sekali Bu Erna. Semangat luar biasa pokoknya. Saya selalu mendukung semoga dipermudah dan diperlancar semua rencana Bu Erna tadi nggih dengan usaha Bu Erna yang luar biasa tadi. Ya, amin Bu. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Saya merasa lega Bu sekarang.
Oke, sama-sama nggih Bu Irna nggih, lain waktu, bisa kita sambung lagi ya Bu ya. Sukses selalu untuk Bu Irna dan semangat terus. Iya, Bu. Ya. Selanjutnya untuk kegiatan coaching yang praktek coaching yang kedua yaitu sebagai coach itu adalah Ibu Erna Agestia dan sebagai coachinya yaitu saya Yulianti Puji-Lestari. Untuk kegiatan akan kami mulai. Assalamualaikum Bu Erna, bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Oh ya, monggo Bu Yuli, apa yang mau diceritakan ke saya? Ingin curhat masalah apa, Bu? Begini Bu Erna, akhir-akhir ini saya merasa murid saya dari kelas 9A yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 40% di kelas 9A itu, Bu. Jadi menurut Bu Yuli, apa yang Bu Yuli harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan ada solusi, Bu, atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar itu terutama di kelas 9A karena antusiasmenya itu betul-betul kecil sekali, rendah sekali. Iya. Menurut Bu Yuli, kira-kira hal apa yang membuat murid di kelas 9A itu kurang antusias dalam pembelajaran IPA bersama Bu Yuli? Itu apa? Apa ya Bu ya? Kalau saya kira sih pembelajaran saya itu biasa-biasa saja ya Bu ya. Oh ya, coba diingat. Kira-kira pembelajaran Bu Yuli bagaimana selama ini? Selama ini, oke, saya ingat-ingat ya. Kalau saya ingat itu yang pertama pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, ya. Terlalu monoton. Kemudian saya terlalu dominan dalam berbicara. Saya juga terlalu banyak menjelaskan materi matematika di depan kelas saya. Ya, dominan ada di saya, Bu. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan, jarang memberikan kesempatan untuk murid saya untuk berpendapat atau aktif bicara pada pembelajaran saya. Saya juga jarang, Bu, mengajak murid saya praktek di lab matematika. Padahal SMP saya itu, Bu, ada lab matematikanya, Bu. Ya. Oh, begitu, Bu. Nah, sekarang kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Yuli itu antusias dalam kegiatan pembelajaran, Bu? Oke, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang sifatnya menyenangkan, ya, yang asik, yang tidak monoton dan tidak membosankan. Saya sependapat dengan Bu Yuli, luar biasa, Bu. Lalu menurut pendapat Bu Yuli, apa saja yang bisa membuat murid itu asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran itu? Pembelajarannya Ibu itu apa? Menurut saya, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian diadakan ice breaking, ada game supaya pembelajaran lebih menarik, dan pembelajaran harus berpusat pada murid dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif learning, terutama pada pembelajaran praktek di lab matematika, nggih. Kemudian diadakan juga kalau setelah selesai praktek itu menyusun laporan dan juga melakukan presentasi, Bu.
Oh ya. Ya, saya sependapat sekali dengan Bu Yuli, sungguh luar biasa. Nah, sekarang Bu Yuli mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Yuli, apakah penyebabnya sehingga mereka kok kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu bagaimana? Oke, kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya, dan berisi pertanyaan-pertanyaan banyak gitu, terus tanpa saya berikan sumber belajar yang beragam, kurang mengasihkan dan juga jarang praktek. Padahal matematika itu juga bisa praktek, misalnya menemukan luas bola, luas lingkaran, seperti itu, Bu. Oh ya, kalau boleh tahu Bu Yuli menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Sejauh ini, Bu, saya hanya menggunakan buku teks dari perpustakaan. Adakah sumber belajar lain, Bu, selain buku teks itu? Saya pikir banyak ya, Bu, ya. Sumber belajar itu bisa video dari YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Bahkan ada juga ensiklopedia, itu juga ada, Bu. Bisa juga kita menggunakan aplikasi yang saat ini lagi ngetren, Bu, seperti video atau PPT dari Canva. Itu kan menarik, Bu. Bisa Oke. juga saya ajak anak-anak itu praktek secara langsung di lab matematika, Bu. Ya. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Bu Yuli bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, nanti pasti akan membuat murid-murid itu menjadi antusias dalam pembelajaran dan dalam mengumpulkan tugas. Sekarang ya, Bu, apa Mm-mm. rencana Bu Yuli untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya mungkin nanti yang rencana saya nanti yang pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran kooperatif learning ya, yang jadi mengasihkan gitu. Kemudian menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu, seperti ensiklopedia, video dari YouTube, video atau PPT saya buat dari Canva. Kemudian yang kedua, eh, saya juga nanti merencanakan akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian tugasnya saya sesuaikan dengan minat dan profil belajar murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Kemudian saya juga akan mengajak anak saya itu untuk belajar praktek di lab matematika. Kemudian harapan saya ya Bu, harapan saya itu murid saya itu nanti terkesannya itu punya kesan senang gitu. Kemudian belajar matematika itu tidak seperti dipaksa, tapi memang mereka memang senang dan asik gitu ketika mengerjakan tugas-tugasnya. Apalagi nanti tugasnya itu bisa minta ke anak-anak untuk menyusun tugas atau Ya. laporan dengan bentuk laporan tertulis seperti itu, atau bisa juga dengan laporan dalam bentuk digital gitu nanti dikirim ke email saya seperti itu. Ya. Wah, bagus sekali rencana Bu Yuli itu luar biasa. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Dengan rencana-rencana Ibu itu yang luar biasa itu. Nah, sekarang apa Amin. komitmen ya, apa komitmen Bu Yuli terhadap rencana Bu Yuli tadi yang sudah Bu Yuli jelaskan tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran kooperatif learning yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga pembelajaran saya itu nanti berpusat pada siswa. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan, dan saya
serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya, terutama yang anak-anak kelas 9A tadi. Selain itu, untuk pembelajaran juga saya akan melakukan dengan praktek ya, praktek di lab matematika, kemudian nanti anak-anak saya minta untuk menyusun laporan dalam bentuk tertulis atau digital gitu, yang kemudian yang digitalnya nanti dikirim ke email saya, seperti itu. Dan apabila mereka misalnya terlihat lelah gitu, kemudian konsentrasinya berkurang gitu, nanti saya berencana untuk mengajak anak-anak itu menggunakan teknik stop, menggunakan teknik listening dan juga seeing gitu agar mereka kembali fresh kembali gitu. Kemudian saya nanti juga berencana akan mengajak mereka ice breaking dan melakukan game-game yang menyenangkan seperti itu. Ya, wah, rencananya sangat bagus sekali, luar biasa ya komitmen Bu Yuli tadi saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan dari Bu Yuli ya. Iya Bu, terima kasih Bu Ernanje. Terima kasih juga untuk hari ini, untuk waktunya dan juga untuk sharingnya. Ya, sama-sama Bu Yuli. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.